Seperti yang telah diulas pada tayangan sebelumnya, bertajuk Misteri Gumuk Kraton dan Jejak-jejaknya Kerajaan Kedawung di Blambangan Banyuwangi, bahwa pada tahun 1659 Prabu Tawangalun menyerahkan tahta singgasana di Kerajaan Kedawung kepada adiknya, yaitu Mas Wilo atau Prabu Mas Wilobroto, guna menghindari terjadinya pertumpahan darah. Selanjutnya Prabu Tawangalun beserta 40 pengikutnya menyingkir dan membangun sebuah pedesaan di Wanabayu Songgon. Selama berada di Wanabayu Songgon, Prabu Tawangalun telah mengguratkan beragam jejak-jejaknya yang saling bertautan. Di antaranya adalah sebuah rawa menyerupai kolam besar yang selanjutnya dikenal sebagai Rowo Bayu, yang kini masuk Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Konon di alam kegaiban sana, Rowo Bayu tersebut dijaga oleh lele dan sidat raksasa, juga ular besar yang bermahkota, kerap menampakkan diri pada saat-saat tertentu, juga pada orang-orang tertentu pula. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra, hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini tim petualangan wisata mistis bersama dengan Pak Camat Songgon, ya. Siapa namanya Pak Camat? Pak Kunto. Pak Kunto yang identik dengan kumis tebalnya, nama lengkapnya siapa Pak? Kunto Prastowo. Kunto Prastowo. Terus yang Nanang. Pak Nanang, nama lengkap? Nanang Edi Mursidi. Pak Nanang Edi Mursidi. Pemirsa, Pak Nanang ini merupakan tokoh yang selama ini masih inten sebagai pemerhati sejarah, sehingga hafal betul. Kita kebetulan berada persis ini ada di area Rowo Bayu, Pak Nanang, ya. Rowo Bayu. Mata air yang cukup Kaputren, ya. Jadi di sini ini Kaputren tuh. Kaputren, oh sana Kaputren, oke. Di sini ini persis posisi ini berada di tengah-tengah hutan belantara Bayu. Kebetulan masuk Perhutani Banyuwangi Barat, ya, KPH Bayu, ya. Banyak legenda, banyak juga cerita misteri yang ada di sini. Nah, yang pasti kita nanti akan mendengarkan secara langsung yang konon benarkah di Rowo Bayu ini ada hubungannya dengan Prabu Tawangalun ketika meninggalkan kerajaan Kedawung untuk ke Wonobayu waktu itu. Nah, baik, kita akan bincang-bincang sejenak dengan Pak Nanang dulu sebagai tokoh masyarakat dan pemerhati sejarah di Songgon ini. Pak Nanang, sejauh ini kan
mistisnya Rawabayu ini kan masih tersembunyikan ya. Sangat kental dan penuh misteri, Belum tersembunyi. misteri. Ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mencapai tingkat di mana harus tahu sesuatu di Rawabayu ini. Karena memang berangkat dari keberadaan beliau Prabu Tawangalun kedua ketika bedah dari mana? Dari dada apa? Kedawung Kedawung. ke Rawa. Beliau di sini Agak tetirah uzlah gitu, kata orang Jawa tetirah selama 41 hari di tempat ini di ya. tempat ini. Sehingga pada malam pagi, malam terakhir dia ditemui sebuah suara bahwa nanti kalau ada macan putih ke sana ia harus mengikuti. Dan macan itu bukan sekedar sesuatu yang masa lalu. 2-3 tahun yang lalu ada seorang teman di sini juga ketika jam 12 malam bisa ketemu macan juga. Oh gitu ya, di sini ya. Tempat bapak itu Oh, tempat saya duduk tadi itu. Di sana macannya itu. Oh, berarti sering macan itu munculnya di tempat duduk saya tadi 2-3 ya. tahun yang lalu. Jadi tidak masa lalu lagi. Jadi masa milenial juga masih ada gitu ya. Kalau saya boleh menambah, saya punya ponaan, saya anggap anak saya ragil sendiri. Itu masih kelas 4 SD. Masuk sampai di sini tuh nggak berani. Kenapa? Awalnya nggak ngomong, memang dia agak indigo, tahu tempat-tempat seperti itu. Baru setelah keluar dari sini dia cerita. Nongkrong mau lupa, kadang panggil saya tuh Pak, kadang Pak D. Itu ada macan gini. Macan putih ya. Iya. Itu mungkin sangat benar. Nah, itu anak kecil yang belum tahu dosa apa-apa. Udah tahu, Iya, kebetulan indigo ya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya kesini. Iya. Berarti kalau begitu sampai hari ini macan tersebut menjaga daerah sini berarti ya. Pak Nanang, ketika Prabu Tawangalun waktu itu 1600-an ya. 1655. Ya. Itu setelah meninggalkan kerajaan Kedawung, beliau kan ke daerah sini. Ya. Ada nggak hubungannya dengan Rawabayu ini? Jadi sebelum beliau ke Rowo sini, itu ada suatu tempat. Ketika beliau nempat di situ dengan segala macam atribut kerajaan, salah satunya adalah songsong, payung kerajaan, payung keagungan. Oh ya, payung-payung ciri khas ya. Simbol kekuasaan. Itu di mana tempat itu berada, di mana payung itu berada, orangnya menyebut songsong Kang Manggon. Songsong Kang Manggon. Pada akhirnya perubahan pelafalan, perubahan kalimat disebut dengan songgon. Berarti songsong diambilnya song, manggon diambilnya nggon, songgon. Di tempat di mana payung keraton itu berada. Itulah sampai sekarang tetap namanya tetap songgon. Kan gitu. Dan kemudian karena ada persoalan batin dan segalanya, kemudian beliau tirah ke sini ini. Untuk menghindari pertumpahan darah di tanah itu, ya. Nah, cikal bakal Rowo ini juga dari namanya Prabu Tawangalun dengan 3 sumber itu, Pak. Oh, 3 mata air yang tadi itu ya, yang di atas. Kamulyan, Dwi Gonggo dan Kaputren. Kaputren yang ini ya, Kaputrennya. Itu Dwi Gonggo yang sana Kamulyan. Kamulyan itu untuk wibawaan. Oh gitu. Jadi beliau ketika mandi, raup segala macam, ketika tirah itu jangan terlalu mundur Pak, nanti diambil buaya nanti. Terus gini, Pak Nanang. Pak Nanang, ini kalau kaitannya memang seperti itu, ini kan ada mistisnya juga ya. Konon, ini seringkali orang yang berkunjung ke sini, ini terutama pada malam hari, ini seringkali muncul ular raksasa yang berjambang atau bermahkota. Kira-kira benar nggak itu? Itu sebagian dari penghuni alam gitu Rowo ya. Berarti memang ada. Memang ada. Namun ular yang bermahkota tadi itu hanya salah satu penghuni yang ada di sini ya. Selain tadi saya sebutkan macan itu. Macan putih. Jadi pepundhennya Rawabayu sini, kemudian ya lele besar di sini yang hanya erinya tok, tulang-tulangnya tok, sama kepala dan berarti kulit sama daging nggak ada ya? Hanya kepala. Sering muncul itu. Lagi-lagi hanya orang-orang tertentu yang bisa. Munculnya biasanya siang apa malam? Malam gitu. Termasuk naga yang bermahkota tadi. Itu bagian dari kehidupan gaib yang ada di Bayu ini ya. Terus ada lagi katanya informasi juga ada semacam sidat atau oling gitu ya. Ya, oling itu juga ada. Sebesar apa itu?
kita nggak bisa memastikan sebesar apa, tapi penampakannya kan di luar kebiasaan oling. Bisa 2 meter, bisa 3 meter, tergantung kemampuan yang melihatnya. Kapasitas batin yang melihat. Yang mau dilihati. Iya. Begitu ya. Diketoki istilahnya. Jarene Banyuwangi dikatoni. Dikatoni. Terus kira-kira mengingat begitu banyak penghuni gaib di sini, kira-kira kepada orang-orang yang datang ramai tiap harinya ini kan juga banyak orang mancing, kira-kira mengganggu nggak itu? Saya sepakat dengan orang tua-tua dulu. Jadi di mana dia berpijak, di situ langit dijunjung. Oh gitu ya. Artinya ketika ada di Rawabayu, ya monggo kita bagaimana mengikuti adat di Rawabayu. Berarti Jangan nebang pohon seenaknya, ngerusak alam seenaknya, itu bisa menjadi masalah bagi dia. Gitu, etika kan. unggah-ungguh harus betul-betul tata krama, tinggi ya. gitu. Terus hal-hal lainnya nggak pernah istilahnya ada kejadian terganggu atau kesurupan gitu mungkin dari Pak Nanang sendiri? Kalau saya pribadi nggak pernah, Cuma cuman dengar ya. mungkin dengan yang teman-teman yang lain ada yang pernah, tapi saya pribadi nggak pernah tahu, Nggak pernah nggak dengar pernah ya, mengalami, gitu. Tapi relatif mungkin jauh dari itu. Iya, Pak. Iya. Iya. Padahal kemiskitannya luar biasa tapi jauh dari itu kan. Oh, gitu, jadi Selama orang itu di sini nggak banyak bertingkah ya. Terus yang biasanya kunjung ke sini, yang ziarah misalnya dari mana aja? Ini dari hampir sebagian Indonesia, Sebagian besar Indonesia ke sini ya. termasuk penemu rawa ini juga bukan orang Jawa, Orang mana? orang Mas? Madura. Orang Madura malah Orang ya. Madura. Jadi guru Madura itu perintah kepada muridnya untuk menemukan rawa itu. Dan yang datang tidak hanya orang-orang. Dan ini kan tempat wisata, wisata alam juga wisata religi, wisata histori. Jadi memang banyak hal. Banyak hal terkandung dalamnya. Dan yang datang tergantung bagaimana dia melihat sebagai wisata alam, sebagai wisata religi, apa sebagai apa hero-heronya tadi. Heroisnya. Tadi itu. Oke. Pak Camat, di sini ini kan merupakan situs-situs yang berhubungan dengan sejarah masa lalu di Belambangan sebelum Banyuwangi. Artinya Pak Camat ini selaku yang membawahi wilayah, bahasanya apa, teritorial ya, teritorial Kecamatan Songgon ini kan berarti punya wewenang penuh untuk menjadikan ini daerah sebagai situs mungkin wisata religi atau sejarah. ya sebetulnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pun tempat ini sudah menjadi wisata religi yang luar biasa. Cuma yang menjadi pertanyaan tuh kadang kan begini, kok nggak rame, namanya wisata religi kan wisata khusus. Iya, butuh Kedua, keheningan. Ya, kedua itu pertama. Kedua, di sini tuh bukan banyak kepentingan ya, tapi kalau bisa dikatakan ini banyak kekuasaan di sini. Di sini kan yang mangku ini kan perhutani. Lah perhutani kan seperti bukan negara di atas negara, tapi kan punya bukan kekuasaan apa? Kewenangan. Sendiri untuk mengatur rumah tangganya ini. Kadang kita itu kesulitan masuk di situ. Ketika di atas sudah klop begini sepakat, tapi kebijakan di atas di bawah itu sulit untuk diimplementasikan. Oh gitu ya, nggak sesuai ya. Nah, sehingga apa ya? Dinas pariwisata pun akhirnya ya bukan setengah hati, tapi akhirnya mendahulukan yang sekiranya nanti itu bisa mengangkat ekonomi kerakyatan gitu loh. Awalnya begitu. Berarti ini nanti ke depan ada semacam program supaya sinergi antara pemangku kepentingan di desa, kecamatan dan di dinas pariwisata berarti ya. Ya, tapi sebetulnya yang paling di sini itu sudah ada LMDH-nya di sini. Lembaga masyarakat desa hutan itu. Jadi binaannya dari desa dan perhutani. Itu sudah ada. Ini kan masuk KPH Bayu di sini ya. Ya. Artinya, tapi untuk pihak kecamatan ini selama ini bagaimana hubungan dengan pihak KPH Bayu sendiri? Ya hanya sekedar koordinasi. Gitu ya, belum koordinasi ya. Nggak ada hal lainnya yang sifatnya membangun bersama gitu ya. Ya kalau ada kegiatan sing eksidentil itu koordinasi. Kamu
aku ininya, desa ininya gitu. Oke. Aja Pak. Ya, gitu aja. Mungkin ada hal lainnya mungkin Pak Camat, berhubung kita berada di mana area Rawabayu, mungkin disampaikan kepada masyarakat tadi Ya. itu loh. Pesan kami khususnya kepada media maupun apa ya, netizen maupun pemerhati, ya monggo kita apa ya, kalau punya ide kita kembangkan atau mungkin kita publikasikan bahwa ini sebetulnya sejarah tonggak sejarah yang luar biasa. Kami berharap sebetulnya ketika nanti Bapak Bupati atau kepala daerah yang lain pun akan mengangkat ini, karena termasuk apa, kegiatan napak tilas itu sudah ada sejak dulu sebelum ada festival-festival itu. Sudah ada ya. Iya. Untuk songgonnya berarti ya. Songgonnya untuk kabupaten itu tingkatannya ya, Pak. tingkat kabupaten. Tingkatan kabupaten sampai dulu itu napak tilas tidak hanya sehari, ada nginapnya bareng. Oh gitu ya, langsung ya. Iya, ada yang start dari Kalipuro, ada yang start dari mana ya? Apa finishnya di Glenmore gitu? Glenmore dari Iya. lapangan Ronggon. Langsung gitu. Iya. Pak Camat, di Songgon Bayu ini kan di masa lalu ada 2 peristiwa penting. Pertama yaitu tentang jadi hijrahnya tadi ya, Prabu Tawangalun dari Kedawung menuju ke Wanabayu. Itu yang pertama sekitar tahun 1655. Kemudian peristiwa yang kedua ini yang paling penting juga, yaitu peristiwa puncaknya Perang Bayu pada tanggal 18 Desember 1771 yang dipimpin oleh Rempek Jokopati. Artinya di sini 2 momen sejarah ini kan bisa jadikan modal bagi Songgon untuk membangun sekaligus mengenalkan Banyuwangi melalui Songgon ini, Pak Camat. Kira-kira apa ide-ide yang kedepannya ini? Ya, kita istilah Jawanya nguri-uri atau menyelamatkan budayawan muda, diantaranya mungkin Pak Nanang ini. Pak Nanang. Ini tidak banyak orang yang seperti itu, bisa dihitung dengan jari. Nah ini kalau nggak ada yang peduli, saya sendiri pengen peduli tapi relatif ya apa ya, ya bukan, maaf saya memang kebetulan bukan asli sini ya, tapi kan sudah Karena panggilan tugas ya. tugas dan kecantol Sabuk Mangir Banyuwangi saya. Begitu ya. Jadilah orang Banyuwangi. Ya ini saya sangat Banyuwangi banget. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang Banyuwangi asli pun saya berani bahwa saya itu, kalau Pak Samsul dulu menyampaikannya, pokoknya wong sing nang Banyuwangi lare osing. Oh, iya, bener, Saya bener. udah lare osing sekali. Betul. Tidak hanya sing darahnya osing tapi lare osing banget. Iya. Artinya Pak Kunto ini atau Pak Camat ini lebih using daripada orang yang mengaku using sendiri, kan begitu kan? Karena jiwanya terlanjur Iya, menyatu. osing banget nih. Baik Pak Camat, juga Pak Nanang, terima kasih. Ini tadi pemirsa penjelasan dari Pak Nanang ini seperti yang dibilang oleh Pak Camat, yaitu Pak Kunto. Beliau ini pemerhati sejarah. Beliau ternyata sudah melahirkan banyak-banyak tulisan ya Pak Nanang, yang nanti juga akan kita eksplor untuk mengungkap peristiwa masa lalu terhadap pabrik nanti. Juga Pak Camat sangat mendukungnya. Baik, terima kasih kepada pemirsa dan netizen dimanapun berada. Kami akan menambah sedikit. Ya gimana? Ya ini kan sepengetahuan kita. Mungkin ada yang menyalahkan dan sebagainya, atau mungkin ada yang kurang, kami mohon maaf. Iya kan. Bukan kami tidak ini menggurui, tapi ini sebetulnya semata-mata kita itu mencintai tempat ini. Itu. Mungkin lebih tepatnya begini Pak Camat, yang merasa beda, yang merasa komplit, lebih baik melengkapinya, menyempurna. Anggapannya ini edisi pembuka. Edisi pembuka. Oke, terima kasih. Baik, ini tadi kita akan kembali tim petualangan wisata mistis menemui yaitu pengunjung yang konon pengunjung ini sering datang ke sini ketika ada masalah dengan alam pikirannya. Ternyata di sini dia mengalami sebuah ketenangan tersendiri. Baik, kita akan menuju ke lokasi tempat pengunjung tersebut. Terima kasih Pak Camat, juga Pak Nanang. Monggo. Jungle. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Nggih.
Waduh, ini. Lujeng, Pak. Ya alhamdulillah. Nggih. Mas dari mana ini, Mas? Saya dari Lemah Bangkulon, Pak. Sama Bangkulon. Sama ini juga ya. Ya, ini Namanya siapa? teman. Kalau saya Budi Hartono, Pak. Budi Hartono, kalau sampean? Jeffrey, Pak. Jeffrey. Ini sering kesini berarti ya? Ya, sering Oh gitu. kadang kesini. Tadi kan kami sempat wawancara dengan Pak Camat tadi ya, juga sama Pak Nanang. Kebetulan si Pak Nanang ini tokoh di wilayah Bayu sini. Tadi kan banyak bercerita tentang rahasia ini. Kira-kira Pak Budi Hartono ini sering kesini nggak ke tempat Bayu ini? Bayu ini, alhamdulillah saya ya dibilang sering ya, sering juga, dibilang jarang ya jarang, Pak. Oh gitu loh. Ya. Alasan apa kira-kira kok bisa Alasannya sering kan gini? seperti ini, Pak. Barangkali Waktu itu kita itu gundah gulana atau banyak pikiran, kita itu kesini itu mencari ketenangan, Oh gitu. ketenangan pikiran juga ketenangan batin. Oh gitu. Terus setelah di sini memang benar mendapatkan itu ya. Iya betul, Oh gitu. karena ya. kita fokus menghadap dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Oh Esa. gitu Pak. ya. Berarti melalui alam yang tenang, menyatukan diri, kemudian pasrah kepada Gusti Betul Allah sekali. kan gitu. Iya, Pak. Terus kalau sering kesini kan berarti tahu dong mistisnya di tempat daerah ini, berarti apa aja yang pernah dengar atau mungkin diketahui oleh Mas Budi Hartono ini? Ya kebetulan waktu itu saya pas bermalam di sana di tempat musola itu. Oh di pojokan sana itu ya? Pojokan itu di musolahnya, Pak. Ya itu cerita saya, tapi yang lain kan berbeda-beda mungkin ya hasilnya. Saya waktu tidur itu kayak lepas gitu, padahal tidur saya. Kayak lepas gitu, ya saya lihat sendiri itu, saya lihat sendiri. Raga saya kemana-mana gitu. Jalan-jalan ke daerah sini ya? Jalan-jalan iya. Satu. Dan yang kedua, sebelum saya tidur itu kan saya berwudu dulu. Ambil air, minum kan gitu di sana. Kok kelihatannya ada sekelebat sebuah bayangan. Jadi loncatannya kencang sekali. Sampai menghantam-hantam pohon-pohon itu. Kayaknya pohon-pohon itu sampai tumbang semuanya, Pak. Sepertinya begitu Sepertinya ya? seperti itu. Apa itu yang menjadi penyebab itu? Ya saya tidak tahu, Mas. Makanya kan tidak kelihatan lah kalau Oh gitu, saya. seperti bayangan-bayangan. Bayangan gitu ya? saja berkelibat, seolah-olah kena dinding-dinding tembok sama seng-seng atap-atap itu. Mengenai ya, Iya, suaranya mengenai. Suaranya itu blua-blua apa gitu. itu ada hubungannya seperti yang diceritakan oleh Pak Nanang dari Songon tadi bahwa di sini ada ular besar berjambang. Iya. Apa ada hubungannya dengan itu mungkin? Kalau memang Kalau saya sikapi menabrak-nabrak. kalau di sana di Pancuran itu ya, itu kayaknya itu Pak, sebuah mungkin katanya macan itu. Oh macan. Macan putih Oh itu. macan putih yang besar itu iya, ya. yang besar itu. Sebesar kuda Memang leci besar ya. itu, ya. Gitu, Pak. Ya di sini yang paling kelihatan memang dua itu ya, yang paling selain tadi ada apa namanya seperti dikatakan oleh Pak Nanang, seringkali di Rowo ini muncul yang namanya lele, tapi hanya durinya. Oh, gitu. Nah, itu ya nggak ada. Terus ada uling atau sidat yang besar sekali kan gitu. Berarti macan itu yang memungkinkan Mungkin yang itu mungkin. dalam cerita macan putih itu kan yang menjadi tunggangannya Prabu Tawangalun ketika dalam seusai tapa itu ya. Iya. Nah, terus pengalaman lainnya mungkin apa lagi mungkin Mas Budi? Kalau saya enggak ada, cuma intinya saya itu kesini tidak mencari sebuah itu, Pak, sebetulnya. Intinya di sini saya itu gimana caranya saya itu mencari tempat suasana yang kayaknya ada di titik nol gitu, Pak. Untuk menghadap Tuhan itu kayaknya biar plong gitu loh, Pak. Lebih tenang. Lebih tenang. Gitu. Gitu, Pak. Ya. Berarti dengan hadir di sini ini Mas Budi lebih merasa enjoy dan tenang tentunya ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Budi, juga Mas Jeffrey. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi setelah kita tadi wawancara dengan Pak Camat Songgon yaitu Pak Kunto dan Pak Nanang
yang sebagai pemerhati budaya di tempat ini sekaligus pemerhati sejarah. Dan kali ini kami dari tim petualangan wisata mistis ketemu dengan pengunjung tetap ini ya, Mas Budi Hartono sama Mas Jepri. Mudah-mudahan tentang sekilas Rowo Bayu beserta segala misterinya ini bermanfaat bagi Anda semua karena terhubung erat dengan sejarah di masa lalu seperti yang sudah diungkap tadi. Salam budaya berbasis kearifan lokal dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya selalu sehat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.